manajemen keuangan itu adalah yang pertama bagaimana kita mendapatkan pendapatan, kemudian juga simpan gitu uang itu dengan baik, dengan aman, terkendali, kemudian kita alokasikan kembali menjadi anggaran belanja yang efektif, efisien, dan ekonomis. Jadikan organisasinya sustain, survive, dan pada akhirnya stakeholder merasa sejahtera. Karena saya sedang membuat rancangan proyek perubahan, sedang mengikuti diklat latihan kepemimpinan tingkat 2 nasional, saya harus membuat suatu rencana perubahan. Nah, perubahan ini ada 3 bagian besar. Yang pertama, kami mitigasikan risiko refocusing, itu isu strategisnya yang menjadi ada 3 milestone itu. Yang pertama menata dan mengalokasikan belanja dengan efektif tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatan bisa kita maintenance. Nah, memang tidak bisa menambah pendapatan pada saat pandemi ini, tetapi bagaimana mengolah, men-treat pendapatan itu agar pada satu saatnya nanti kita bisa dapat peroleh kembali. Kemudian yang ketiga adalah sekaligus untuk transparansi, akuntabilitas, dan juga menekan biaya operasional, maka kami akan mencoba untuk membuat paperless di dalam dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah. Itu semua kami berikan judul ada Spirit Mr. Ciamis. Spiritnya strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi. Untuk menghadapi mitigasi ya adanya refocusing dan rasionalisasi, itu misternya. Dan Ciamisnya tentu saja ini untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis. Nah, dengan adanya pandemi ini ya sudah barang tentu menurunkan aktivitas ekonomi. Perekonomian daerah terpuruk. Ya. Kita bisa lihat bagaimana pengangguran meningkat, bagaimana pula laju pertumbuhan ekonomi turun. Bagaimana pula kemiskinan berdampak meningkat karena pendapatan masyarakat turun. Aktivitas ekonomi ini memang turun. Perekonomian itu turun, maka mengganggu ritme APBD. Nah, APBD saat ini sudah berkurang jauh, hampir 35% APBD berkurang, kemunduran begitu dari sisi pendapatan. Judulnya pengamanan fiskal daerah. Jadi mencari keseimbangan baru APBD, karena satu sisi kesehatan, keselamatan manusia, di sisi lain untuk perekonomian harus jalan, maka itulah yang namanya mencari keseimbangan baru APBD, khususnya di Kabupaten Ciamis ini. Koordinasi mitigasi risiko refocusing dan rasionalisasi anggaran tahun 2021 dan antisipasi kebijakan APBD tahun anggaran 2022. Sambutan sekaligus arahan dari Yang Terhormat Bapak Sekda Kabupaten Ciamis kepada Bapak Dr. Haji Tatang, kami persilakan. Namun sebelum itu saya ingin tahu absensi gitu, karena hal ini menyangkut kebijakan Pak. Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih. Pak Kadis Tenaga Kerja. Hadir Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis Peternakan, Pak. Siap, hadir. Terima kasih Pak Kadis. DPR PKLH. Hadir Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Refocusing dan rasional APBD ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Nah, ini juga menjadi satu dasar bagi kita untuk melakukan refocusing. Sehingga kondisi sekarang kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD itu sangat dipengaruhi. Dan bukan sedikit untuk tahun 2020 sebagaimana yang sering dikatakan oleh Pak Bupati, itu hampir 600 miliar refocusing yang dialihkan untuk kegiatan penyelesaian, pencegahan, pemutusan rantai COVID-19. Begitu juga di tahun 2021.
Ini kurang lebih sekitar 255 miliar. Dan kondisi saat ini mungkin nanti secara rinci Pak Kepala BPKD akan menyampaikan, juga akan mengganggu ya, kegiatan-kegiatan. Karena itu mungkin harus sudah dipersiapkan, sehingga saya mengundang para kepala SKPD itu supaya tidak menjadi satu hambatan bagi kita untuk melakukan kegiatan. Dan kita diharapkan selalu tepat waktu dalam penyusunan KUA PPAS. Itu maaf, tadi saya absen bukan apa-apa, itu amanah yang harus saya sampaikan. Jadi betul-betul dalam penyusunan rencana KUA PPAS tahun 2022 ataupun dalam perubahan tahun 2021 ini tepat sasaran prioritas itu, Pak. Karena sampai kondisi saat ini ketika kami asistensi dengan putusan bapak-bapak, bukan bapak yang datang tapi mungkin sekretaris ataupun program yang datang, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan mana dulu yang harus diprioritaskan. Mudah-mudahan saja nih Pak Hadi Kurniawan dan melakukan di Klatim 2 ini ada inovasi kick-off meeting ya, spirit Mr. Ciamis ini. Ya, artinya kondisi strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam mitigasi risiko, adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Ya, mudah-mudahan saja RPP atas nama Pak Hadi Kurniawan ini itu betul-betul nantinya bisa menjadi inovasi untuk mencari keseimbangan baru ya, di APBD pada masa pandemi ini melalui penataan dan pengendalian belanja daerah, relaksasi pajak daerah dan pendampingan pajak daerah, serta optimalisasi akuntabilitas dan transparansi manajemen data dan paperless ya. Mudah-mudahan saja bisa terlaksana, dan bagi semua juga yang sedang melakukan di Klatim, jangan hanya menulis barangkali rencana perubahan, tapi mudah-mudahan yang ditulis dalam RPP itu betul-betul bisa menjadi proyek perubahan yang nantinya ke depan jadi bahan pertimbangan kebijakan pimpinan yang ada di Kabupaten Ciamis, dalam ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan nantinya betul-betul bisa membangun kondisi Kabupaten Ciamis di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Sekda atas arahan dan sambutannya. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta tepat waktu penyusunan KUA PPAS, baik untuk perubahan 2021 maupun untuk murni di tahun 2022. Pak Kepala BPKD untuk pemaparan materi. Terima kasih Pak Sekda sudah diberikan kesempatan juga sekaligus kick-off meeting dari rencana proyek perubahan kami. Ini harus ada inovasi Bapak Ibu sekalian. Inovasi mengamankan strategi pengamanan fiskal daerah kita ketika kita dihadapkan pada situasi refocusing dan rasionalisasi untuk tetap menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis ini. Dan berikutnya dari Pak Kepala Bapeda, silakan pada Bapak Alex presentasi untuk menyampaikan janji-janji politik bupati yang memang harus menjadi perhatian kita, karena sisa waktu tinggal 3 tahun ini tidak lama, apalagi situasi kondisi keuangan ini sangat memprihatinkan gitu ya, sehingga kita harus mampu lebih memprioritaskan terhadap hal-hal tadi, terutama kaitan dengan prioritas atau janji-janji politik bupati dan wakil bupati.